Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin wa syafi'il mudhnibin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi at-tahirin wa sahabatihi al-akramin وبقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وافتح مسامع قلوبنا لذكرك وأعنا على شكرك وحسن عبادتك واهد قلوبنا بحق حبيبك محمد وأزواج محمد وذرية محمد وأنصار محمد إلى يوم الدين اللهم هداية للصواب ونسألك الصدق في القول والإخلاص في العمل. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berbagai nikmat dan anugerah, khususnya nikmat iman dan Islam. Dan alhamdulillah di siang hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan pertemukan kita kembali di Masjid Al-Hidayah untuk melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa ta'ala, salat zuhur berjamaah seraya mengisi waktu kita dengan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan siang kita hari ini, insyaallah kita akan membahas sedikit hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan udhiyah atau yang lebih kita kenal dengan masalah kurban. Perihal kurban ini adalah merupakan sebuah ritual yang semenjak zaman Nabi Adam sudah diamalkan, yaitu mengeluarkan apa yang kita miliki dan kita sayangi, lalu kita belanjakan di jalan Allah dengan tujuan sebagai kurban, yaitu media untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun secara spesifik syariat berudhiyah atau kurban dengan aturan yang tertentu ini adalah dimulai pada era Nabi besar Ibrahim dan Ismail alaihima wa ala nabiyina afdhalus salat wassalam. Namun dalam surat Al-Maidah ayat 27 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, watlu 'alaihim, dan bacakanlah kepada mereka wahai Ar-Rasul, naba abnai Adam,
dua cerita atau berita tentang dua putra Nabi Adam bil haqqi, dengan kebenaran. Jadi cerita ini adalah cerita yang benar. Karena sering saya sampaikan kajian di sini, kata-kata al-haq berbeda dengan as-shawab, ya. Kan biasanya kalau orang ditanya, menjawabnya setelah jawabannya wallahu a'lam bis-shawab. Nah, apa sih as-shawab? Apa itu al-haq? Al-haq itu artinya adalah sesuatu yang pasti benar dan benar pastinya, ya. Kalau as-shawab artinya adalah tepat sasaran. Jadi kalau as-shawab itu artinya tepat sasaran, belum tentu itu benar. Nah, itu tidak boleh ketika mengungkapkan sebuah pendapat, inilah pendapat yang hak, tidak boleh itu. Inilah mazhab yang hak, tidak boleh. Inilah kelompok yang hak, itu tidak boleh. Kalau masih mengatakan ini pendapat saya yang shawab, ini pandangan saya yang shawab, itu masih boleh. Maknanya berarti persepsi saya, pandangan saya, pendapat saya yang tepat sasaran menurut saya. Itu namanya apa? As-shawab. Kenapa? Karena kalau al-haq itu harus merupakan hal yang pasti benar dan benar pastinya, yang itu hanya datang dan milik Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lil-zalimina naran ahata bihim suradiquha. Katakan ya Rasul, al-haqqu min rabbikum, perkara yang al-haq itu yang pasti benar dan benar pastinya hanya datang dari Tuhan. Kemudian dalam ayat lain Allah berfirman, al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Al-haq, perkara yang pasti benar dan benar pastinya adalah milik Tuhan. Dan jangan kau wahai Rasul sekali-kali menjadi orang yang masuk dalam kelompok orang-orang yang ragu. Baik, di sini lanjutkan firman Allah, watlu alaihim naba'a bnai adam bil haqq in qarraba qurbana. Tatkala mereka dua-dua Adam ini melaksanakan kurban. Apa kurban? Kalau dalam syariat Nabi Adam tidak jelaskan secara pasti, namun intinya mengeluarkan sesuatu yang dia miliki untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya sebagai kurban. Arti kurban apa? Media pendekatan, ya. Fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Fatuqbila min ahadihima, diterima dari salah satu anak Adam, walam yutaqabbal minal akhar, yang satu enggak diterima kurbannya. Nah, yang tidak diterima kurbannya berkata, qala la aqtulannak, wah, awas kamu, aku akan bunuh kamu, gitu ya. Qala, nah yang diterima kurbannya bilang apa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguh pastinya hanya yang diterima amal kurbannya adalah dari kelompok orang-orang yang bertakwa. Ya, lihat di sini. Jadi dijelaskan bahwasanya yang diterima itu hanya orang-orang yang amal orang-orang yang bertakwa. Bahkan dalam surat Al-Hajj ayat 37, ini berkaitan dengan masalah kurban yang era kita ini, syariat yang telah berlaku di tengah-tengah kita. Ini ayat terdapat dalam surat Al-Hajj. Karena Al-Hajj dan menjelaskan tentang bagaimana para jamaah-jamaah haji selepas mereka melontar Jumratul Aqabah, ya, di malam takbir, di malam Idul Adha, selepas wukuf di padang Arafah,
kemudian mabit di Musdalifah. Malam itu atau fajar itu mereka berangkat ke Mina untuk apa? Melaksanakan melontar Jumratul Aqabah. Selepas itu mereka bertahallul, mencukur rambut, dan disyariatkanlah waktunya untuk berkurban. Namun kalau sana namanya adalah al-hadiyu, mempersembahkan hadiah untuk Allah melalui sembelihan hewan kurban ya di hari Idul Adha tersebut, lalu disedekahkan kepada fuqara dan masakin di sekitar tanah suci Mekah. Dan di sini Allah telah memperingatkan. Lihat ini. Tadi anaknya Adam yang diterima kurbannya berkata, "Innama yataqabbalullah minal muttaqin." Yang diterima kurbannya itu adalah dari orang-orang yang bertakwa. Lihat dalam Al-Hajj ayat 37 Allah berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Walakin yanaluhu taqwa minkum. Perhatikan ini. Lan yanalallaha luhumuha. Tidak akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Luhumuha, daging-daging yang mereka persembahkan. Wala dima'uha, juga darah-darah yang mereka tumpahkan hari kurban. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Nah, namun yang diterima adalah apa? Ketakwaan dari kalian semua. Dalam sebuah hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "At-taqwa hahuna." At-taqwa hahuna. Takwa itu mana adanya? Di dalam hati. Bahkan dipertegas lagi dalam sebuah hadis yang sahih. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum." Wa fi riwayatin, "Wala ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum allati fi sudurikum." Allah itu tidak melihat ila suwarikum, bentuk rupa kalian, warna kulit kalian, ras dan bangsa kalian, ataupun wala ila ajsadikum, bentuk raga kalian, wala ila a'malikum, ataupun perbuatan kalian. Namun Allah tabaraka wa ta'ala melihat apa yang terdapat di balik dada kalian, yaitu amal hati kita. Jadi Allah itu tidak lihat penampilan kita, tidak lihat perilaku kita, namun Allah terlebih dahulu nilai dan lihat apa yang ada dalam hati kita. Oleh karenanya, refleksi seseorang melaksanakan kurbannya apa sih? Kalau dengan berkurban, nanti kita bahas ya masalah bab yang berkaitan dengan hukum-hukumnya. Kalau kita melaksanakan kurban dengan mengeluarkan harta kita, membeli sebagian dari nikmat duniawi yang Allah anugerahkan kepada kita melalui harta kita, berarti sudah ada belum pengorbanan? Sudah ada belum? Ada pengorbanannya. Dan apa? Dengan membeli apa yang kita miliki yang berharga dari nikmat dunia, yaitu seekor kambing ataupun sapi misalnya. Lalu setelah kita beli, kita sembelih untuk tujuan dagingnya dibagikan kepada sesama. Nah, di sini yang perlu kita pahami, yang Allah inginkan kita ini menjadi manusia yang dapat melihat dengan mata pandang yang menembus jauh ke depan. Apa tujuannya diajarkan ritual berkurban ini? Satu, agar tidak ada dalam hati kita kecintaan kepada nikmat dunia. Maka dengan harga yang mahal kita korbankan uang, kita belikan seekor kambing ataupun sapi ataupun kerbau, lalu setelah kita beli kita potong.
Kita potong, kita bagikan daging-dagingnya. Kita hanya mendapatkan barangkali sepotong paha atau sepertiga dari bagian tubuh hewan yang kita kurbankan paling maksimal. Namun ada pendidikan yang Allah ingin tanamkan pada kita perihal menyembelih seekor hewan. Allah inginkan kita ini bukan hanya menjadi insan ataupun al-ins yang berjiwa berkarakter hewan. Oleh karenanya Allah gambarkan, simbolkan itu kenikmatan dunia tidak lebih dari seekor hewan yang harus kalian potong dan korbankan untuk orang lain. Kemudian Allah inginkan ketika kita menyembelih seekor hewan, maka sembelihlah juga sifat-sifat kehewanan yang ada dalam diri kita. Itu yang Allah inginkan. Boleh dipahami? Oleh karenanya, jangan heran nanti kalau ada pendapat ulama fikih yang mengatakan bahwa berkurban atau menumpahkan darah di hari kurban, di hari Idul Adha itu atau Idul Kurban, itu hukumnya wajib bagi setiap individu orang yang mampu. Ini sebagian ulama ya berpendapat itu. Walaupun ada riwayat dari seorang sahabat yang bernama Sayyidina Abdullah bin Abbas, walaupun dengan seekor ayam. Yang penting hari kurban harus tumpahkan darah. Beli hewan yang berharga dengan uang kita, lalu sembelih tumpahkan darahnya di hari kurban. Karena tujuannya tadi Allah inginkan setahun sekali kita evaluasi diri kita dengan mengeluarkan harta kita, kemudian sembelih kenikmatan duniawi serta sifat-sifat hewani yang ada dalam diri kita. Ayo kalau boleh jujur, kita tahu nggak sifatnya hewan itu apa aja? Makan, tidur, apalagi buang hajat, kemudian tidur, kemudian birahi lawan jenis, rakus, buas, nggak pernah puas. Sifat-sifat hewan itulah yang Allah inginkan kita sembelih dari diri kita di hari kurban kita mulai. Kan kita diajarkan oleh Allah nih untuk apa? Punya sebuah media evaluasi. Mingguan kita ada Jumat untuk berkumpul dengarkan khutbah. Kemudian ada tahunan bahkan 2 kali, Ramadan, kemudian haji. Lihat ibadah haji, ritual haji tersebut. Orang semua disuruh oleh Allah tanggalkan perhiasan-perhiasan dunia. Pangkat jabatan tidak ada lagi bedanya bila orang sudah melaksanakan ibadah haji. Semua memakai bahan, laki-laki hanya menggunakan 2 helai kain yang tidak berjahit. Kumpul bersama-sama duduk merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini didikan untuk menghilangkan sifat-sifat hewani. Mengapa? Karena Allah berfirman, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. Lihat itu, Allah berfirman, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. Lihat di Al-A'raf ayat 179, sungguh telah kami siapkan li jahannama, bagi neraka jahanam, katsiran, banyak dari apa? Minal jinni wal insi, dari golongan jin dan ins, manusia. Jadi dalam Al-Quran istilah manusia ini terkadang menggunakan kata-kata al-ins, al-insan, Bani Adam, dan An-Nas. Ya, bedanya apa sih? Kalau An-Nas ini manusia yang sudah sempurna.
ins dan al-insan belum lagi. Lihat ini. Sungguh kami telah siapkan neraka jahanam banyak dari penghuninya siapa? Golongan jin dan manusia yang lahum qulubun, mereka punya hati, la yafqahuna biha, tidak menggunakan hatinya untuk merenung, berpikir. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka punya mata tapi tidak mau menggunakan matanya untuk melihat. Walahum adhanun, punya telinga namun la yasma'una biha, tidak menggunakan telinganya untuk mendengar. Maka Allah katakan apa? Ulaika kal an'am, maka mereka ini tidaklah beda dengan binatang ternak, kambing, kerbau, onta, lembu. Ya. Bahkan Allah bilang balhum adall, bahkan mereka lebih sesat, lebih jelek dari kambing, kerbau, sapi, lembu ataupun onta. Wa ulaika humul ghafilun, mereka itu adalah orang-orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lihat ini, yang diperintahkan untuk disembelih adalah al-an'am, hewan-hewan ternak. Apa saja itu? Kambing, kerbau, sapi, onta. Itu binatang yang Allah perintahkan kita untuk sembelih dari kurban. Nah, untuk menghilangkan sifat-sifat al-an'am, karakter kehewanan dalam diri kita, Allah perintahkan kita kurbankan harta kita, belikan seekor binatang, lalu sembelihlah di hari kurban. Nah, ini yang perlu kita pahami dari pelajaran pendidikan yang Allah berikan melalui ibadah kurban. Ingat, kurban yang kita keluarkan itu tidak akan Allah terima kecuali hati kita yang tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Insyaallah besok kita akan bahas berkenaan dengan masalah hal-hal yang berkenaan dengan syarat atau hal-hal yang berkenaan dengan larangan ketika melaksanakan kurban. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin